Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke, baik teman-teman, kesempatan kali ini tanggal 29 September 2023 ya. Saya akan mengupdate saham-saham dengan technical bagus yang memiliki potensi untuk rebound minggu depan. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, penting saya sampaikan untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, sebelum masuk ke bahasan, kita update dulu untuk kondisi dari IHSG. Nah, teman-teman, seperti ini adalah kondisi dari pergerakan IHSG. Sebenarnya kalau kita lihat IHSG-nya hari ini bisa melewati 6960 ya, 6960. Seperti yang udah saya sampaikan, ini adalah 6960 atau 50 retracement. 50 retracement itu adalah separuh dari penurunan IHSG. Jadi ini adalah resistan yang penting ya, area hijau ini, di mana sebelumnya memang sekitar 2 minggu IHSG-nya bisa bermain di atas 6960, namun dalam 3 hari ini IHSG-nya turun di bawah 6960 atau turun di bawah 50 retracement. Hari ini sempat testing melewatinya, high hari ini di 6978 namun belum mampu IHSG-nya. Sehingga untuk resistan dari IHSG kita bisa gunakan 6960 ya, 50 retracement-nya. Kemudian intraday hari ini 6978, masih banyak ya karena IHSG-nya turun ya, kemarin turun, sampai hari ini mencoba naik tapi masih belum mampu. Berikutnya ada 7000 sampai sekitar 7050 dan ada di sekitar 7056 atau 7060 untuk 61,8 retracement. Nah, IHSG hari ini 0,03 naiknya, tidak kemana-mana. Kita lihat dulu saham-saham yang menggerakkan indeks. Ini adalah sekitar 200-an saham yang menggerakkan indeks, namun yang signifikan hanya sekitar 20 aja. Kita perhatikan 20 aja, kita refresh dulu. Nah, hari ini IHSG-nya tidak kemana-mana ya, 0,03. Ini kalau kita lihat karena seperti inilah kondisi dari penggerak indeksnya ya. BCA, BRI, BIAN turun lah, kira-kira begitu. Kemudian yang naik signifikan ada AMMN ya. Kemudian ada Astra International, BBNI. BBNI adalah Big Four Banking yang naik hari ini. Dan BBNI memang secara teknikal ini adalah saham yang paling saya sukai. Teman-teman yang ngikutin channel saya dari dulu tentu tahu pilihan saya kalau perbankan adalah BBNI. Kemudian MRT, CBB, dan lainnya sih nggak ada yang naik. Yang signifikan turun ada TPIA, kemudian ada BRPT, GoTo, kira-kira begitu ya teman-teman. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi regional ya, mood market regional bagaimana. Amerika udah mulai hijau, Eropa, Asia juga hijau hari ini. Untuk lebih detail kita bisa lihat langsung ke kondisi di sini. Dow Jones tadi malam sudah mulai hijau. Sehari sebelumnya Dow Jones ada hammer, ada perlawanan. Hari ini hijau, kita nggak tahu nanti malam. Nasdaq-nya kita refresh dulu juga sudah mulai hijau ya. Ini lambat loadingnya. Loadingnya lambat ya teman-teman. Oke, ini untuk S&P 500 sudah mulai hijau. Nasdaq-nya sebentar, ini Nasdaq-nya sedang loading juga sudah mulai hijau. Kemudian ini adalah Eropa ya. Kita cek chart seperti ini supaya kita melihat gambaran umum. Eropa juga udah mulai hijau. Kita lihat untuk dolar indeks. Dolar indeks ini penting kita lihat, tapi 2 hari ini dolar indeks sudah mengalami penurunan ya teman-teman. Kalau dolar indeks naik biasanya market sahamnya cenderung turun. US 10 years bond-nya juga sebentar lagi loading. US 10 years bond ini adalah imbal hasil ini 10 tahunnya. Loadingnya cukup lama ya teman-teman.
US 10 years bond-nya juga ada kecenderungan naik ya teman-teman. Terus VIX kecemasan pasar, kita cek dulu. Kecemasan pasar mengalami penurunan 3 hari ini. Sebenarnya ini adalah tanda yang bagus, artinya ketika Fear and Greed Index, kecemasan pasarnya turun, marketnya itu biasanya tenang ya, marketnya berpeluang untuk hijau. Kemudian kita cek dulu untuk komoditas teman-teman. Kalau kemarin saya sampaikan komoditas yang harus teman-teman perhatikan adalah terkait oil karena harga komoditasnya yang masih tinggi dan sekarang pun juga masih tinggi ya. Kemarin sempat sentuh 94 ya. Untuk crude oil ini sudah sempat koreksi sedikit, ini sudah di 93 lagi. Yang lainnya sih masih tetap sepertinya coal masih 160-an. Kemudian natural gas bisa di skip ya. Untuk emasnya breakdown support ya kemarin, sekarang harganya di 1870-an, udah turun beberapa hari untuk emas. Kemudian ini sawit masih sama, timah nikel masih sama. Oke teman-teman, mungkin itu untuk data yang bisa kita perhatikan adalah tambahannya ini adalah tingkat inflasi Indonesia ya. Tingkat inflasi Indonesia yang rilis nanti Oktober tanggal 2 ya. Oktober tanggal 2 itu hari Senin. Oke, kita lihat dulu biasanya kalau ada news market yang high impact seperti ini, marketnya cenderung akan wait and see ya teman-teman. Apalagi hari ini juga hari Jumat, mungkin orang lagi males untuk positioning. Oke baik teman-teman, saya udah menyiapkan nih beberapa saham yang bisa kita pantau, yang memiliki technical bagus, sahamnya nggak berubah-berubah kalau saya, kecuali mungkin teknikalnya udah nggak bagus. Jadi yang saya bahas di sini adalah saham yang biasanya rebound dari dasar, tapi ini harus hati-hati, saham-saham rebound dari dasar sangat mungkin dia kembali turun karena adanya resistan volume. Kemudian saham yang kedua adalah saham-saham yang sudah naik, mau breakout ataupun sudah naik dan terkoreksi, retracement, begitu adalah tipikal-tipikal yang saham yang saya bahas di video ini. Oke baik teman-teman, yang pertama saham yang saya bahas adalah terkait AMMN. Nah AMMN ini saat ini sudah mulai kembali rebound ya. Jadi koreksinya kemarin kalau dibilang sebentar banget, karena boleh dibilang hanya koreksi sampai supportnya yang pertama. Sampai di support pertama, kedua pun nggak nyampe. Padahal sepertinya banyak berharap di situ. Dan ini malah sudah menyentuh harga baru lagi hari ini untuk AMMN teman-teman ya. Saham-saham tipikal seperti ini, new high lagi, memang menarik sekali ya. Tapi kalau kita mau masuk langsung beli di harga tinggi gitu, ada baiknya tetap kita mungkin pasang harga di support-supportnya ya teman-teman. Misalkan mau beli 100 lot ya kita pasang di support pertama, support kedua gitu, dengan harapan ketika ada retracement atau marketnya sedang kurang bagus, ada market dip, kita bisa dapat harga-harga yang bagus ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk AMMN. Kondisi asing hari ini malah semakin besar masuknya ya teman-teman. Ini saya lingkarin, saya bintangin bahwa ini barang harus saya masukkan list saya terus kalau dia mengalami koreksi begitu. Kita akan lihat dulu untuk kondisi intraday hari ini dari AMMN. Kita lihat dulu sehari itu diapain dia. Sehari ternyata dibeli di over terus ya. Berarti orang yang beli di AMMN ini nggak sabar untuk belinya. Belinya nggak pakai antri karena langsung buy at over. Dan kita bisa ngelihat 61% buyernya ini menguasai transaksi hari ini, 61%. 61% buyer menguasai. Terus kemudian kalau kita lihat brokernya ini cantik teman-teman ya. AKBK ini dominasi asingnya banyak yang masuk hari ini. Ya, banyak yang masuk hari ini asingnya AKBK. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ini dominasi beli di overnya besar,
bahkan hampir sepanjang hari dominasi buy di overnya besar. Ini menandakan bahwa buyernya tidak mau antri, belinya daripada nggak dapat barang, beli langsung di over ya. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah Harum. Harum kemarin saya bahas di video pertama. Saya punya barangnya karena memang Harum ini secara teknikal dia lagi bagus banget. Ya teman-teman, kemarin adalah ya boleh dibilang kemarin itu nge-breakout resistan sekitar 1860. Hari ini dia bisa digas sampai di 1945. Teman-teman, saya masuknya kemarin ya. Maksudnya Jumat. Hari ini ya masih pegang, cuman agak nggak enaknya adalah sorenya dia mengalami pelemahan begini ya teman-teman. Kita lihat dulu di weekly-nya untuk gambaran yang lebih jelas. Harum testing resistan 1880. Ya closingnya hari ini sedikit di atas resistannya ya. Jadi supportnya masih di 1800, supportnya baru di 1880. Resistan ada di 1940 dan 2085 ya, 2085. Untuk Harum kita cek dulu. Harum 2 hari ini naik dengan volume dan 2 hari ini asingnya untuk Harum adalah bagus sekali. Kita akan tengok dulu Harum Energi, saham pilihan saya hari Jumat kemarin. Harum Energi juga intraday-nya bagus ya. Bayarnya sudah tidak sabar untuk membeli, akhirnya membeli di over ya, nggak pakai antri. Dan sekali lagi ini yang menguasai bayarnya adalah broker asing, BK ya. Dominasi bayarnya 5249. Jadi memang di akhir closing ini harganya turun, kenapa ya? Karena ada yang take profit sepertinya teman-teman. Ini ada yang take profit di area sini. Harganya turun kan, sempat di 1945 ya. Terus kita bisa ngelihat di sini ketika mulai ada yang sell at bid atau buang di kiri, harganya turun. Average harga saat ini dia masih di 1910. Jadi average harganya masih di atas. Beberapa orang percaya kalau average harganya masih di atas, biasanya masih akan ke situ teman-teman. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan saham berikutnya adalah Elsa. Elsa hari ini asingnya keluar ya teman-teman. Kita lihat volume masih biasa saja Elsa. Nah seperti ini adalah pergerakan dari saham Elsa ya. Elsa rebound dari retracement-nya udah dari hari Kamis ya. Jadi ini adalah kenaikannya Elsa. Kenaikannya Elsa itu yang saya bahas adalah dari cluster ini ya. Cluster itu satu area ya, cluster Fibonacci. Satu area yang terdiri dari swing low ke swing high, di mana saya menemukan support koreksi dari si Elsa itu ada di 393. Di 38 retracement kecapek dan rebound sudah ngelewatin resistan di atasnya. Artinya sebenarnya ini potensi teknikalnya bagus banget ini untuk si Elsa. Kenapa? Karena secara koreksi dia hanya sampai di support kedua saja. Dia koreksinya hanya sampai support kedua saja dan mantul ya. Ini resistan berikutnya dilewatin dan pentingnya di sini. Nah, kalau di 438 bisa dilewati dengan mulus lanjut ke atas, potensinya besar ya. Elsa kita lihat di weekly-nya. Weekly-nya dia bisa bertahan di atas 417 sedikit ya. Jadi pas lah kira-kira segitu. Berikutnya resistan Elsa 440 dan 476-an ya, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kondisi Elsa di sininya? Kita refresh dulu untuk ini adalah kondisi intraday dari Elsa. Memang di awal-awal cukup berat, namun menjelang closing mulai banyak yang makan kanan ya teman-teman. Nah ini menjelang closing di sesi pertama memang banyak yang jual di bid atau buang kiri. Di sesi kedua mulai banyak yang makan di kanan ya. Hajar kanan. Untuk brokernya masih biasa imbang, buyer seller asingnya masih imbang ya teman-teman. Baik, kemudian adalah kita cek dulu untuk Medco, bagaimana pergerakan dari Medco ya, harganya dan kondisinya bagaimana. Karena kemarin Medco bagus banget. Dari Kamis untuk Medco-nya bagus ya. Sayangnya Jumat Senin ini, hari ini dia masih
ketemu resistan ya. Medco masih ketemu resistan. Ini di weekly-nya teman-teman. Nah di sini areanya dia masih area-area resistan, masih area-area konsolidasi begitu. Nah teman-teman tentu masih ingat ya, Medco itu sekitar supportnya 1500-an di sini ya. Ini sempat saya sampaikan, saya sempat masuk ya di sini. Namun karena dia dekat-dekat dengan resistan, saya udah take profit ya teman-teman. Karena ini adalah saham yang sedang sideways di sekitar retracement-nya. Ya, saya batasi ketika ada support yang terbentuk sebelumnya di sekitar 1500, kebetulan ini genap ya. Jadi saya masuk, baru kemudian dia rebound. Namun kondisi saya yang sedang pakai margin tidak berlama-lama karena biasa sehari udah saya jual. Kemudian juga kondisinya juga dekat resistan ya untuk si Medco ini. Kita lihat dulu untuk ininya. Medco asingnya hari ini banyak keluar dan volume cukup besar. Nah, kita lihat dulu untuk intraday-nya si Medco. Medco intraday-nya memang masih cukup berat ya teman-teman. Di candle terakhirnya juga Marubozu merah, artinya cukup percaya diri untuk turun ya, walaupun rentangnya masih kecil. Namun demikian memang intraday-nya kita bisa ngelihat memang banyak di sell at bid ya. Sell at bid, jual di bid, berarti jualnya nggak mau pakai antri, langsung jual. Ini untuk brokernya masih cukup imbang. Untuk asingnya kira-kira begitu. Baik, kemudian kita akan cek saham berikutnya adalah Akra. Bagaimana pergerakan dari Akra? Saham Akra kalau kita lihat 2 hari ini volumenya tebel ya. Sayang hari ini asingnya net sell untuk Akra. Untuk Akra kita tengok. Akra ketemu resistannya ya teman-teman, wajar. Jadi ada take profit. Secara weekly di Fibonacci ini Akra memang koreksinya bagus banget karena hanya sampai di 1293 itu adalah support yang kedua, di mana ini support yang penting karena kalau break dari 38 ini targetnya ke 61 cukup dalam. Untuk Akra sendiri ketemu resistan 1560, ini penting karena ini resistan sebulan lalu masih belum mampu. Secara teknikal ini barang bila lanjut ke atas lewatan 1670, potensinya untuk lanjut naik adalah besar sekali teman-teman. Bisa perhatikan untuk Akra ya, teman-teman bisa perhatikan untuk Akra. Kemudian kita tengok sehari ini untuk Akra, sebenarnya di sesi 2 ini mulai ada perlawanan dari buyer yang ngebeli di over. Namun demikian menjelang closing masih banyak yang jualan di bid ya, jualan di bid, sell at bid. Kondisi asingnya adalah mantap sekali untuk buyer-buyernya. Memang BK untuk di sini seller, BK juga menjadi seller, namun di sini untuk sisi net buy buyernya dari asing ada ZU, RE, KZ, FS ya, seperti itu. Baik, kemudian saham berikutnya adalah BBNI teman-teman. BBNI adalah saham perbankan yang paling saya sukai dan ini juga sudah berulang-ulang saya sampaikan. Dan teman-teman bisa ngelihat sendiri pergerakan dari saham ini juga memang sangat menarik ya. BBNI dalam weekly-nya jelas sekali. Terlihat bisa melewati sekitar 10 ribuan. Nah ini daily-nya juga sama. Ini barang all time high-nya di mana? Ya all time high-nya tersentuh di September kemarin ya teman-teman. Saham all time high. Dan ini mau stock split. BBNI memang biasanya ditarik dulu, asingnya masuk terus teman-teman ya. BBNI stock splitnya tanggal berapa ini? Silakan berikan komentar kapan penetapan stock splitnya. Saya mesti buka data soalnya. Oke. 1:2 ya, jadi 5 ribuan ya. Habis di stock split bisa nggak naik 2 kali? Bisa saja. Ya tapi nggak jaminan, bisa saja. Beberapa saham perbankan bisa naik lagi setelah stock split. Jadi memang ini menarik ya teman-teman, dengan stock split itu lebih terjangkau ya. Misalkan kita sebelumnya di harga sekarang punya 100 lot, di stock split 2, jadi kita menjadi 200 lot. Tapi jumlah yang kita pegang kalau dikalikan nominalnya
tetap ya. Jadi bukan berarti sahamnya tambah banyak, tapi harganya kan juga separuh. Sahamnya 2 kali lipat, tapi juga sahamnya memang 2 kali lipat jumlahnya, tapi nilainya tetap ya, karena harganya jadi seperduanya ya. Kalau harganya seperduanya kan sama aja kalau dikalikan ya. Oke, kita lihat dalam sehari ini kondisi dari BBNI memang dibeli di over ya, beli di over, jadi nggak sabar untuk antri. Dan ini asingnya BK, RX, KZ, asing-asing besar semua ya. Oke, kemudian kita tengok ya untuk perbankan deh, kita tengok dulu perbankan bagaimana kondisinya. Secara sekilas kita lihat BMRI di dalam daily ini, kita cek dulu lagi browsing ya. BMRI jalan di tempat ya teman-teman, BMRI jalan di tempat. Kondisi asingnya net sell hari ini. Kemudian kalau BBRI masih net sell terus ya, BBRI masih net sell terus, masih merah terus. Tinggal kita cek BBRI. BBRI kan sempat saya bilang teman-teman dipantau ya, karena BBRI kalau break dari 5220 target ke 4891 ya. Mungkin ini menjadi menarik ya. Kemudian saya satukan aja. Ada BTPS yang saat ini berada di support. Mungkin teman-teman bisa perhatikan bagi yang biasa pada saham ini. Sedang berada di support, tidak jaminan mantul, tapi setidaknya kalau kita catat begini, hari Senin kita pantau. Tetapi ini barang sedang downtrend ya hitungannya. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman sudah pegang barang yang seperti ini rebound dari dasar itu, biasanya juga kalau naik sangat mungkin terhambat resistan volume. Apa itu Pak? Jadi resistan volume tuh mungkin orang-orang yang masih pegang di harga atas. Jadi kalau seperti ini sebenarnya simpel aja kalau trading itu. Kita cari swing high swing low-nya, areanya ini. Baru kita cari resistannya ya. Nah dari situlah kita gunakan untuk ngelihat peta geraknya. Jadi resistannya 1950, 2010, 2060. Jadi naik sampai 2060 pun ini sudah oke banget karena itu udah separuh. Nah, perhatikannya hanya di area ini aja dulu ya. Kalau bisa lewat dari area itu, separuh dari area hijau ini baru kita bikin target-target yang lebih besar. Ini sebenarnya konsep dari trading jangka pendek itu seperti ini ya. Ya, saya ini ya, saya catat dulu konsep trading jangka pendek dengan Fibo dan cari resistannya, intinya gitu. Terus kemudian ada satu lagi, berikutnya adalah Bevin. Ini sama juga, ini barang masih downtrend ya. Memang memang dekat support ya. Setiap kenaikan kalau teman-teman lihat saham-saham yang cenderung turun kenaikannya akan terhambat. Ini juga di tanggal 30 Agustus begitu, di tanggal 29 September seperti itu. Mungkin terjadi karena resistan volume. Sehingga kalau teman-teman nekat masuk di saham begini harus ekstra waspada, harus lebih ketat kalau sudah profit, mengamankan profitnya. Kenapa? Saya sudah cukup sering seperti ini, dan kalau nggak take profit biasanya kalau dia lower low itu bahaya, bisa ngebentuk titik yang lebih rendah. Nih. Baik, kemudian kita lihat dulu kondisi intraday dari saham-saham tadi ya. BMRI ya, saya lanjutkan dulu. BMRI memang awalnya oke, tapi akhirnya banyak yang take profit ya. Kemudian ada BTPS tadi yang saya kasih ke teman-teman. Ini juga masih berbelit. Ini jadi pertarungan antara buyer sellernya masih sama-sama kuat ya. Nah, kemudian Bevin. Nah, Bevin ini sebenarnya sudah mulai dimakan kanan terus ya, teman-teman. Hijaunya di atas, itu artinya buy at over, dan kondisi asingnya juga ini RX, YP, AKLG seperti itu. Oke, kita intip untuk BBRI. Apakah BBRI kan tadi banyak dijual ya? Nah, ini sebenarnya asingnya juga masih nadah teman-teman ya. RX, TP, BK untuk BBRI. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita akan bahas saham-saham
terkait telekomunikasi ya. Kita akan bahas saham-saham terkait telekomunikasi. Baik, yang pertama adalah ISAT. ISAT hari ini seliwar-seliwar terus. Saya dari opening ISAT ini hampir saya makan teman-teman ya. Tapi fokus saya segera teralih ke saham lain. Indosat opening masih di 96. Sempat ke 10.000. Ini saham nominal besar tapi bisa dipakai trading. Ya. Asingnya masih masuk terus dan kondisi volumenya cukup oke. Nah, teman-teman, terus Indosat ini kenapa saya bilang bisa dipakai untuk trading? Karena bid overnya tipis ya. Ada plus minusnya sih, kalau bid overnya tebel malas bergerak tapi stabil harganya. Tapi kalau stabil itu naik turunnya lambat begitu. Tapi kalau bid overnya tipis itu memang mudah naik, tapi ada sisi lainnya juga, dia mudah turun ya. Oke. Kemudian kita tengok dulu lah untuk asingnya dari si ISAT tadi. ISAT kondisi asingnya. Nah, ini bagus ya. Jadi buyernya tidak mau antri, ngebelinya di over ya. Kondisinya juga yang beli juga BK, RX, AK. Oke, kemudian adalah Excel. Excel ini ya boleh dibilang barang tradingan lah. Tapi untuk hari ini buyernya banyak sell at bid ya, jual di bid. Nah, kondisinya juga asingnya yang banyak buang teman-teman ya. Ini BK, LG, RX, AK buang, jadi net sell asing. Dan ini juga kita bisa lihat komposisinya 56 sellernya ini di Excel hari ini yang penguasanya adalah sellernya 56%. Apalagi sellernya asing ya. Sellernya asing. Oke, kita confirm ke OLT satunya untuk XL. Kita confirm ke satunya. Asingnya keluar ya hari ini, confirm ya. Sebelumnya padahal masuk. Namun demikian teman-teman masih bisa perhatikan ya, karena ini dominasi asingnya masih banyak masuk ya. Volume ketika terjadi koreksi ini volumenya kecil. Nah, Excel peta geraknya masih sama ya yang kemarin. Jadi Excel ini supportnya adalah di support dari uptrend price channel ya. Sama, bahasan saya masih sama, di mana support koreksi sampai 2230 itu sangat menarik untuk si Excel ini teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah MTEL. Kita tengok dulu MTEL. Nah, MTEL kenapa saya dari pagi sudah saya persiapkan untuk saya bahas. MTEL ini koreksinya mantap, tapi kalau naik juga mantap. Nah, saat ini sekitar seminggu lalu dia sudah sampai sekitaran dasarnya dan sudah mulai rebound kemarin. Bahkan hari ini pun dia rebound. Sayangnya closingnya nggak percaya diri. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi karena kalau kita lihat sebelumnya ini saham itu sempat tinggi, baru kemudian koreksi. Sehingga ketika naik, orang-orang yang nyangkut itu akan keluar dulu. Volume orang yang nyangkut itu kalau dia melebihi yang beli hari ini, sahamnya nggak bakal naik teman-teman. Sahamnya nggak bakal naik. Jadi masih berat. Asingnya masih keluar hari ini dan volumenya ya masih cukup besar sebenarnya. Nah, kita bisa ngelihat penurunan ini ada volume yang besar sekali. Bisa terjadi ketika terjadi penurunan ini terjadi selling climax ya. Klimaksnya orang selling udah buang semuanya. Sehingga ketika sudah nggak ada yang buang lagi, adanya yang ngebeli, maka disitulah saat mulai masuknya. Di saham sering saya sampaikan bahwa prinsip dari masuk di saham itu adalah membeli ketika sahamnya mau naik dan menjual ketika sahamnya mau turun ya. Oke, kita akan lihat dulu teman-teman di sini kondisi dari intraday-nya dari MTEL. Nah, di sini kita juga bisa ngelihat memang masih intraday-nya masif dijual ya, teman-teman. Ya wajar lah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini barang sebelumnya tinggi, jadi mungkin masih ada yang buang. Dan ini juga asingnya mendominasi di sini, 56% buyernya ngejual, dan buyernya asing ya. Asingnya net sell lah ceritanya, kira-kira begitu untuk MTEL. Baik, kemudian masih terkait telekomunikasi. Ya, yaitu Telkom. Nah, Telkom
kalau teman-teman yang lihat hari ini bergerak. Memang benar, kelihatan dari sini, buy at offer, membeli di offer ya. Dan bayarnya adalah asing. Bayarnya adalah asing, dominasinya 50-50, jadi buyer sellernya hitungannya sama-sama kuat ya, sama-sama kuat untuk Telkom. Sekarang kita lihat dulu untuk chartnya dari Telkom. Nah, sayangnya juga walaupun memang Telkom ini ada perlawanan, tapi hari ini turun closingnya. Nah, teman-teman masih ingat Telkom ini saham di urutan ke 6. Dia naik turunnya mempengaruhi bursa. Saya sampaikan bagi penganut teori dongkrak dan ganjel, roket dan dongkrak. Karena dia posisinya dia yang strategis di urutan 6 penggerak bursa, 6 besar penggerak bursa, maka naik turunnya Telkom ini berpengaruh ya. Seperti halnya naik turunnya AMMN di sini. Sehingga ya percaya nggak percaya ini barang kadang bisa dijadikan semacam apa istilahnya, roket pendorong bursa atau penjaga indeks gitu. Kalau dulu kan guru-guru saya bilang indeksnya dijaga pakai Unilever, Indofood, kira-kira begitu. Oh, sekarang ada Telkom, ada AMMN, kira-kira begitu ya. Ini adalah ilmu jalanan teman-teman, cukup sering di market, maka teman-teman akan cukup hafal habit dari masing-masing saham ini ketika kondisi market tertentu ya. Silahkan dihafali. Karena ilmu begini mungkin teman-teman dapatnya dari orang yang cerita, ataupun mungkin kalau teman-teman punya waktu, maka teman-teman mendapatkannya sendiri ya. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman. Kita lanjutkan bahasanya. Baik teman-teman, sekilas kita bahas dulu MAPA dan MAPI ya. Kita bahas MAPI dulu. MAPI masih terjaga di 38 retracement atau supportnya yang kedua teman-teman ya. Kemarin memang sempat turun tapi enggak lebih dalam ya, 1778. Hari ini mencoba naik, sayangnya masih belum mampu melewati. MAPI volume hari ini cukup tebel, asingnya 3 hari ini oke. Kita cek MAPA sekarang. MAPA asingnya net sell hari ini, volumenya biasa untuk MAPA. Nah, pergerakan dari MAPA juga sebenarnya cukup oke dalam 2 hari ini, kembali lagi di atas 761 ya. Resistan jelas di 845 dan ini barang kalau bisa ngelewatin 862, ini lanjut lagi. Ya walaupun habit dari atau tipikal pergerakan dari MAPA ini sekarang sempit-sempit begitu ya. Sekarang sempit-sempit, naiknya sedikit-sedikit ya, tapi in the long term bergerak gitu ya. In the long term dia bergerak. Nah, sekarang kita akan lihat dulu kondisi intraday-nya dari MAPA dan MAPI. Nah, ini adalah MAPA, teman-teman ya. MAPA memang masih imbang buyer sellernya. Namun demikian asingnya REKZ, YP mendominasi net buy ya. Ini MAPA, MAPI sekarang. Untuk MAPI malah bayarnya banyak beli di over ya. Jadi nggak sabar antri dan bayarnya sendiri juga asing ya. MAPI, BK, JU, KZ. Baik teman-teman, berikutnya terkait saham saham-saham otomotif ya. Terkait saham-saham otomotif kita akan bahas ya. Sebentar, saya switching dulu. Terkait saham-saham otomotif. Oke, yang pertama ini transportasi dulu ya, transportasi dulu. Bird ini dalam koreksinya memang dia ada sampai 38 retracement, tapi ternyata Bird ini tidak turun lebih dalam ya. Tidak turun lebih dalam mencapai targetnya ternyata, karena di sini ada satu area-area support ya. Dan dia terbentuk satu konsolidasi yang cukup lama di sini, baru kemudian breakout dari konsol areanya ngelewatin 2000, sudah 2 hari ini ya teman-teman ya. Bahkan sampai di 61,8. Nah, kita bisa menarik Fibonacci tambahan di sini untuk melihat resistan dia sampai berapa sekarang. Bahwa kenaikan dia memang sudah sampai di 2160. Hampir 2160 itu merupakan 50 retracement. Wajar kalau terjadi koreksi. Namun yang harus diperhatikan besok Senin ya, karena wajar kalau satu saham sampai di
50 retracement ada koreksi, itu wajar. Untuk bird ya, kita cek dulu kondisi asingnya dari bird. Asingnya oke ya teman-teman, 3 ini solid. Ketika naik ada dorongan volume untuk bird. Nah sekarang tinggal kita lihat dulu di sini untuk bird. Ya oke, kita lihat dulu untuk bird ya. Oke teman-teman, ini adalah untuk bird. Memang di sekitar menjelang tutup sesi 2 teman-teman, sesi 1 dia digas ya teman-teman. Buyernya membeli di over, nggak sabar dan signifikan sekali. Nah ini di menjelang sesi 2 teman-teman ya, di 1 jam sebelum tutup. Walaupun di sore hari banyak yang mulai jualan juga, tapi kalau kita lihat asingnya ada RX ZP yang di posisi net buy ya teman-teman. Baik, kemudian masih terkait otomotif ya, ini saya juga punya hari ini auto, sekitar 3 hari ini saya pegang ini barang teman-teman, auto. Nah auto karena memang dia cukup terjaga di supportnya ya, sekitar 3100-an di situ, sekitar 3 hari. Hari ini mulai ada perlawanan lagi naik. Nah apakah dalam beberapa hari ke depan saham-saham ini ada potensi untuk rebound, karena memang selama ini koreksi ini barang tidak lebih dalam dari supportnya yang kedua, auto ya. Auto asingnya hari ini banyak masuk ya, dengan volume masih biasa saja. Auto kita tengok juga untuk di sini auto, kemudian di sini intraday-nya. Intraday-nya memang dia sudah mulai buy at over ya, di mana di akhir menjelang closing malah digas pada beli di over. Ini barang bagus ya teman-teman, dengan komposisi 61% buyer dan buying side 61% dengan 61% dan sellernya 39%. Jadi dominasinya adalah menang buyer yang hajar kanan ya. Kemudian buyer ya, maksud saya begitu. Hajar kanannya ini ya, yang buy at over. Kemudian posisinya net buy brokernya adalah RX ZP ZU ya teman-teman. Oke baik teman-teman, berikutnya Astra. Astra cukup lama kan sebenarnya tidak saya bahas. Asingnya net buy net sell, dimana hari ini masih sudah net buy, kondisi volumenya masih biasa teman-teman. Untuk Astra, kita lihat Astra berada di sekitaran dasar ya. Kita lihat dulu deh, ini belum begitu menarik tapi sudah mulai sedikit ada ini. Setidaknya saya bahas teknikalnya kalau mungkin ada pergerakan lanjutan ya, kira-kira begitu. Mungkin perlu beberapa hari ke depan ya. Kalau memang dia bergerak, ASII kita cek dulu. Astra Internasional memang ya di jelang sesi 2 digas. Ini kayaknya timing ngegas kanannya ini sama dengan si auto tadi ya teman-teman, si auto tadi. Baik, kemudian Bukalapak ya, ini bahasanya kita langsung ke sini dulu, di mana bayarnya ada ini Kak, asing net buy net sell juga ya. RX AK ini net buy, net sell-nya adalah BK YK BK JP asing, di mana ya masih imbang lah buyer sellernya. Kalau dilihat di sini komposisi power buy sell analysisnya 59 adalah porsi buying ya, buyer, 41% seller ya. Kita sekarang lihat dari chartnya dari si chart dari Bukalapak. Kita tengok dulu Buka. Ya, Buka masih berada di dasar, jadi masih harus hati-hati kalau ada kickback dari resistan volume ya, karena ini saham berada di dasar. Ketika naik mungkin ada orang-orang yang akan keluar dulu ketika harganya sampai di harga mereka. Biar nggak untung besar nggak apa-apa, yang penting bisa lepas tanpa rugi, kira-kira begitu. Kalau saya kadang malah mau cut loss, yang penting ada gantinya gitu ya. Yang penting ada gantinya. Oke baik teman-teman, saya rasa itu beberapa saham, update saham dengan technical bagus yang kemungkinan memiliki potensi rebound di minggu depan. Oke teman-teman, silakan berikan komentar saham-saham apa yang mau dibahas. Dan buat teman-teman yang ingin support channel MS Trade, saya memiliki 3 level
supporter ya, level pertama, level kedua, dan level ketiga untuk teman-teman yang mau konsultasi secara pribadi. Ketentuannya ada di situ semuanya. Baik teman-teman, oke, penjelasannya mungkin pakai ini ya, sebentar. Penjelasannya mungkin pakai ini kalau teman-teman yang ya ini ya penjelasannya. Jadi kalau teman-teman yang mau menjadi supporter, ada 3 jenis supporter ya, yaitu supporter MS Trade, super supporter ataupun MS Trade Extreme, tentu dengan fasilitas masing-masing. Tidak support nggak apa-apa, menjadi support juga tidak apa-apa untuk perkembangan channel MS Trade lebih lanjut. Baik teman-teman, demikian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.